Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Mutmainah dari PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013 itu? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep atau sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 menciptakan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, kurikulum 2013 menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. Selanjutnya, peserta didik menerapkan ilmu yang didapat dari sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, kurikulum 2013 mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan siswa sehingga siswa dapat menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, kurikulum 2013 memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima, dalam kurikulum 2013, kompetensinya tertuang dalam bentuk kompetensi inti kelas yang tercantum lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Selanjutnya, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan sehingga dapat mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Selanjutnya, kurikulum 2013 mengembangkan kompetensi dasar dengan prinsip akumulatif, saling memperkuat, memperkaya antar level dan jenjang pendidikan. Selanjutnya kita bahas prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 yang pertama adalah prinsip relevansi, yaitu adanya keserasian atau kesinambungan antar komponen pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan juga kesesuaian dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Prinsip yang kedua adalah prinsip fleksibilitas, yaitu dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada dengan fleksibel atau mudah. Karena kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, yaitu prinsip yang mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam prinsip ini, maksudnya ada kesinambungan atau saling keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya dan juga antara jenjang satu dengan jenjang yang lainnya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan tepat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Apakah suatu kurikulum itu dapat dilaksanakan dan dapat dicapai saat kegiatan belajar mengajar? Atau dengan kata lain, apakah kurikulum 2013 itu efektif diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar? Selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan suara
serta biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh, apakah efisien atau tidak. Implementasi kurikulum 2013 yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara menerapkan kurikulum 2013. Yang pertama adalah dimulai dengan pengadaan buku. Pengadaan buku dilakukan oleh sekolah atau dinkes kepada siswa. Untuk pemasok bukunya bisa membeli sendiri atau dipinjami oleh sekolah. Yang kedua, ada pelatihan guru. Jadi setelah pengadaan buku, lalu diadakan pelatihan guru. Proses pelatihan guru dengan pengadaan instruktur nasional melalui proses seleksi, lalu pelatihan guru sasaran. Yang ketiga, setelah pelatihan guru, ada pendampingan guru. Guru yang telah mendapatkan pelatihan, lalu mendapatkan pendampingan oleh guru pendamping dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan ketika guru sudah mendapatkan pendampingan dan memiliki kompetensi dan kemampuan standar yang diperlukan dalam melaksanakan kurikulum 2013. Proses pelaksanaan pembelajaran melibatkan siswa. Nah, proses yang terakhir adalah MONEF atau monitoring dan evaluasi. Setelah proses pembelajaran selesai, diadakan monitoring dan evaluasi agar proses pendidikan menjadi lebih baik. Itu tadi kan kita sudah membahas tentang implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya akan kita bahas langkah pembelajaran kurikulum 2013, bagaimana caranya supaya diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan kurikulum 2013, guru menyampaikan salam, persepsi, pengantar materi, dan motivasi awal. Salam dapat berupa Assalamualaikum, dapat berupa selamat pagi, persepsi yaitu bisa menyinggung materi sebelumnya. Lalu dengan pengantar materi dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Guru juga memberikan motivasi awal, dapat berupa tepuk konsentrasi, tepuk semangat, atau memberikan nasihat, atau bisa juga menyampaikan tujuan pembelajaran supaya siswa menjadi antusias. Itu ada di pembukaan. Selanjutnya adalah proses mengamati. Proses mengamati ini dilakukan oleh siswa. Contohnya, siswa mengamati guru atau siswa mengamati percobaan yang dilakukan oleh guru. Nah, selanjutnya adalah proses menanya. Di sini proses tanya jawab atau diskusi aktif dari siswa dengan guru dilaksanakan. Selanjutnya adalah proses menalar. Di sini proses menalar itu siswa diminta untuk berpikir kritis. Siswa dihadapkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah proses mencoba. Siswa mencoba sendiri, mencoba menjawab, ataupun mencoba bereksperimen. Dan selanjutnya adalah creating networking. Dapat juga disebut dengan membangun komunikasi. Dalam tahap ini, siswa dapat berdiskusi dengan guru atau siswa dapat berdiskusi dengan sesama temannya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penutup. Dalam penutup kurikulum 2013 disampaikan adanya simpulan. Ada motivasi akhir, ada pengayaan, dan juga diakhiri dengan salam. Dalam kurikulum 2013, tidak asing lagi bagi kita tentang pembelajaran tematik. Ya, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang ada dalam kurikulum 2013. Kelebihan pembelajaran tematik yang pertama, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan siswa, sehingga siswa lebih antusias dalam menyimak pembelajaran. Yang kedua, lebih relevan.
karena memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, ilmunya bertahan lama. Hasil belajar atau ilmu yang didapat siswa lebih berkesan dan bermakna, sehingga bertahan lama dalam memorinya. Yang keempat, ada keterampilan berpikir. Karena persoalan yang diberikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari, maka keterampilan berpikir siswa itu akan berkembang. Selanjutnya, ada lagi kelebihan pembelajaran tematik, yaitu mengasah keterampilan sosial siswa, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama dan diskusi. Nah, selanjutnya juga ada mengembangkan keterampilan toleransi, yaitu mengembangkan sifat toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Berikut ini adalah contoh RPP tematik. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik. Tentunya ada tujuan pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, dalam kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 disertai dengan pendahuluan. Ada salam, ada persepsi, dan lain sebagainya. Dan dalam kegiatan inti, siswa ada kegiatan mengamati, mencoba, menalar, menulis, dan lain sebagainya. Dan juga dalam kegiatan penutup, ada kegiatan menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. Dan ada diskusi, sesi tanya jawab, juga sesi motivasi. Silahkan bisa disimak RPP berikut ini. Ini adalah kelanjutan dari RPP di atas tadi. Tidak lupa ada penilaian dan juga menyatakan sumber dan medianya. Selain itu, dalam RPP kurikulum 2013 ada refleksi guru, ada catatan guru. Catatan guru ini berisi masalah, ide-ide baru atau momen spesial yang dialami oleh guru saat pembelajaran. Selanjutnya akan kita bahas tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini biasanya digunakan dalam pembelajaran tematik. Menurut Kemendikbud tahun 2014, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Berikut adalah model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini menyediakan masalah-masalah nyata kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi siswanya. Melalui pembiasaan menyelesaikan masalah-masalah nyata ini, diharapkan siswa mampu untuk berpikir kritis menyikapi setiap masalah yang dihadapi, baik dalam proses belajar di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah model pembelajaran berbasis proyek. Model ini menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran, dalam upaya mencapai kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek yang dikembangkan dalam model ini adalah keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Dalam model pembelajaran ini, siswa dilatih untuk kritis dan menganalisis. Selanjutnya adalah model pembelajaran penemuan. Model ini menyajikan masalah-masalah yang tidak nyata atau hasil rekayasa guru
sebagai sarana untuk mengantarkan siswa menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Dengan menerapkan model pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa, serta dapat memberikan ruang untuk mengembangkan keterampilan berpikir analitis dan keterampilan berimajinasi siswa. Nah, model yang keempat dengan model pendekatan saintifik, yaitu model pembelajaran inquiry. Pada model pembelajaran ini, proses pembelajarannya menekankan pada siswa untuk menemukan sendiri jawaban atas masalah yang diteliti, karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Dalam model pembelajaran inquiry, siswa menemukan masalah, bukan hasil rekayasa seperti pembelajaran sebelumnya. Tak terasa ya, sudah di penghujung materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Bertemu lagi dengan saya di lain waktu. Apabila ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.